Fakir. Halo pagi Bu. Yesma, saya sudah ready. Ye, Ye, 8 menit lagi, nggih. 5 menit. Cuma Berapa menit lagi, Bu? 7 menit lagi. Apa? 7. Halo, halo. Halo. Ya, halo. Oke. Oke. Suara saya kecil ya, Bu? Sudah Pak. Wah, besar Bapak, jelas. Iya, ini kalau pakai HP jelas saya ini, tapi kalau Iya. pakai kecil ya suara saya. Saya tak ngisi Ya, presenti dulu. mungil. Kita ngisi presenti dulu kan nggak apa-apa sih Bu. Nggak usah di-share. Isi di sini. Ya, berarti presensinya di-share dulu, Bu. Presensinya di-share dulu. Tapi belum setengah 8, Lek, untuk kita kan nggak apa-apa sih. Nggak, yang bertugas kan nggak apa-apa. Malah, oh ya ini yang merekam, Saya sudah rekam. Oke. Saya sudah mulai rekam ini. Ye, host sama moderator Bapak. iya, jadi 2 orang. Karena kalau saya Nggak bisa. mau ngerekam takutnya nanti error, jadi Ya, saya nggak ngerekam. ya, mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan jadi. Ye, iya ya Allah. Nggak jadi berarti mengulang. Dan Bapak kayak mau ujian sekolah, ujian nasional. Iya, Bu, kayak anak sekolah ini. Saya apa? Iya. Malam nggak tidur nyenyak, takut mau kesiangan. Saya tidur jam 12:30, Bu. Astagfirullah, kok bisa Pak? Ngapain aja sih? Ya persiapan ini, Bu, biar apa kalau ya ada persiapan. Luar biasa. Kadang Aduh, sinyalnya ya Bapak. punya saya. Iya kok gambarnya keluar-keluar ya. Tapi sih suaranya ada. Oh, bentar, Bu. Hmm? Halo Bu. Halo Bu Ipit. Ya, gimana Bu? Saya sudah absen. Oh sudah. Daripada nanti terakhir. Pakis. 3 menit lagi.
Halo, halo. Ya, halo. Halo. Nyalnya kayaknya ini Bu. Oke. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi ya, Pak? Ya. Masa Allah. Kayak mau ujian nasional ini. Kayaknya makan lebih deh. Biar merasakan jadi murid ya Pak. Di satu sisi hubungan yang luar biasa. Ini sudah ada format yang bergabung lama terima kasih sudah Wah, itu Pak. Bu Ipit suaranya kok ada gaungnya loh. Halo. 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 Belum bisa ya. Halo. Bu Turi. Radini. Salah kasih. Halo. Saya mulai Ya. Seperti itu. Nggih Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Ketua Balai Desa Sarjana Pak yang terhormat Ketua Gubernur Bapak Sri Mulyani, yang terhormat Instruktur PR Sipakan Bapak Arif Basmandri, yang terhormat Bapak Bapak Ibu yang berkenan bergabung pada tidak lupa Bapak dari Timur
Alhamdulillah, puji syukur Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah telah memberikan berikan nasihat dari kita bisa kita bisa masih mengikuti mengikuti kebijakan kebijakan belajar namun maupun 5. Adapun untuk Sikon hari ini akan membahas tentang dasar-dasar keselamatan kesehatan kerja. Sebelum Sikon dimulai, saya memperkenalkan untuk presenter Bapak Bapak Isanto Istanto yang akan memandu Sikonnya adalah adalah Bu Ismawati, sedangkan saya ikut bersama bertugas seperti itu. mengingat waktu yang sudah Sudah semakin semakin jadi kita ikuti Sikon pada hari ini dari ini yang akan Ismawati. Kepada Ibu Ismawati, Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa Alhamdulillah, sama-sama belajar baru tentunya dengan beberapa kali sikon. Ini dari kelompok 6 WR Supratman yang akan dipresentasi oleh Bapak Istanto SPD dari SMK Ma'arif Kalibawang Kulon Progo. Beliaunya adalah guru mapel produksi TKR otomatis dengan tema dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum acara dimulai, tolong Bapak Ibu yang mikrofonnya masih hidup bisa untuk dimatikan terlebih dahulu sebelum Bapak Istanto pada pagi hari ini menyampaikan materi. Oke. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Istanto. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ismawati SPDI yang telah memberikan waktunya kepada saya. Materi saya tentang dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Dasarnya sangat luas sekali, cakupan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Maaf, kelihatan ya? ya sudah. Halo? Ya, kelihatan. Pada dasarnya cakupan dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat luas sekali, tapi mungkin di sini saya hanya akan memaparkan tentang pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri, dan mungkin tentang peralatan atau alat pelindung diri yang sangat pokok atau pekerjaan. Di sini saya ingin bisa dilihat ya, aplikasi SAC saya, Bapak Ibu. Halo. Halo Pak. Ini. Saya lanjutkan. Takutnya nanti saya ngomong tidak tidak terhubung. Terima kasih. Langsung saja ke materi.
pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri adalah secara keilmuan itu ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, di situ kita dapat amati ternyata sangat luas sekali, tidak hanya kecelakaan kerja saja, tapi juga berkaitan dengan penyakit, terjadinya kebakaran ataupun ledakan, dan yang biasanya masih sering diabaikan itu adalah pencemaran lingkungan, karena memang kelihatannya hanya limbah, tapi ketika itu harus diolah memang membutuhkan biaya tinggi dan itu biasanya kurang diperhatikan. Selanjutnya pada prinsipnya K3 itu memiliki 3 tujuan ketika diterapkan di suatu tempat kerja, perusahaan atau mungkin kantor. Yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi yang dijamin atau dilindungi itu adalah tidak hanya pekerja, tapi orang yang mungkin ada di situ, di luar pekerja, misalnya ada tamu atau mungkin staf yang tidak bekerja di situ. Cuman mereka tetap dilindungi atau dijamin keselamatannya ketika ada di ruang kerja. Yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Mengapa kok bisa meningkatkan? Ketika keselamatan kerja dari tenaga kerja atau orang yang ada di suatu perusahaan, maka dia akan bisa mengerjakan apa yang menjadi jobnya atau pekerjaannya dengan baik dan bisa memenuhi target. Ketika memenuhi target dari suatu perusahaan, maka dengan sendirinya si pekerja atau orang yang bekerja di situ akan mendapat kesejahteraan yang sesuai. Dengan mereka bekerja dengan baik ataupun maksimal, maka akan memenuhi apa yang menjadi tuntutan produksi, mendukung produktivitas nasional. Itu secara pengertian, pengertian tentang K3 dan tujuannya. Selanjutnya di sini saya ingin memaparkan salah satu bagian dari K3, yaitu alat pelindung anggota badan. Kalau mungkin kita sering lihat di TV, selama pandemi itu kita sering dengar APD ya. Itu ketika menghadapi COVID-19 itu APD biasanya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Karena apa? Badan kita terdiri dari berbagai bagian, semua itu harus terlindungi di waktu melaksanakan pekerjaan. Di situ kita lihat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja di tempat kerja. Di sini saya memaparkan yang paling dasar, itu jadi ketika nanti kita bekerja di suatu bidang itu mungkin bisa berbeda. Misalnya ketika kita bekerja di kantor itu di depan laptop itu pakai pelindung mata untuk menghindari radiasi, itu pakai kacamata. Tapi kalau kita bekerja di bengkel seperti las, itu kita harus pakai kacamata yang khusus las, itu maksud saya. Jadi di sini secara universal saja. Yang pertama adalah mata. Di situ terlihat gambar kacamata dan pelindung muka. Kita harus bekerja tapi mata tetap terlindungi. Ketika mata terlindungi, kita akan bisa menjaga mata kita tetap bekerja dengan baik, terhindar dari panas atau mungkin sinar yang menyilaukan dan debu. Itu fungsi dari kacamata ataupun pelindung muka. Yang kedua adalah gambar helm, yaitu gambar helm itu salah satu alat pelindung diri untuk kepala. Pelindung kepala bertujuan menjaga agar tidak terjadi kejatuhan barang yang berbahaya dari atas, ataupun fungsi yang lain adalah merapikan rambut. Ketika kita khususnya perempuan mempunyai rambut yang panjang, kita bekerja di misalnya berdekatan dengan benda-benda yang berputar seperti di bengkel,
itu kalau tidak dirapikan itu akan menjuntai dan bisa masuk ke mesin yang bergerak. Itu berbahaya sekali, ikut berputar dan bisa tertarik. Itu sangat bahaya sekali. Selanjutnya yang sebelah kanan itu pelindung. Ketika kita bekerja, apalagi sekarang kendaraan sudah banyak sekali. Yang bidang saya itu otomotif ya, itu suaranya keras. Itu telinga untuk melindungi kepentingan yang berlebihan. Selanjutnya, ini adalah pengiraan terhadapnya gas ataupun partikel kecil yang membahayakan. Seperti sekarang kita protokol kesehatan itu memakai masker ya. Itu masker memang untuk melindungi dari hal-hal yang kecil dalam sekarang virus corona ya. Kita harus memakai itu untuk memenuhi protokol kesehatan untuk menjaga kita ataupun orang lain di sekitar kita. Banyak sekali bentuk dari masker itu tergantung fungsinya. Mungkin peruntukannya yang diharuskan. Selanjutnya adalah pelindung tangan. Itu atau sering kita sebut sarung tangan. Itu bahannya bermacam-macam. Ada yang dari sarung tangan dari kulit itu bertujuan untuk menghindari benda tajam. Ketika kita bekerja dengan logam yang tajam, ketika memakai sarung kulit dengan bahan kulit itu akan aman. Selanjutnya mungkin ada juga dari karet itu ya yang sering kita lihat untuk atau mungkin cairan-cairan itu fungsinya untuk menghindari dari cairan yang membahayakan. Jadi harus pakai sarung tangan agar tidak terkontaminasi atau mungkin iritasi. Selanjutnya kita lihat pelindung kaki. Di situ ada sepatu yang familiar kita ketahui. Sepatu untuk menghindarkan dari tusukan benda tajam ataupun terbakar, itu sepatu kulit, sepatu khusus ya. Tapi kalau kita bekerja di kantor itu hanya untuk melindungi kaki ya. Jadi tidak spesifik sekali, harus ada logamnya ya. Sepatu khusus di bengkel itu harus ada logam bajanya di bagian depan dan belakang. Ketika menabrak suatu benda keras tidak apa-apa itu. Jadi pelindung kaki. Yang di tengah itu gambar orang, itu baju atau pelindung badan, itu tujuannya untuk menghindarkan tubuh dari salah satunya panas yang berlebihan, debu dan sebagainya. Ketika kita bekerja itu contohnya baju ya, itu ada lengan pendek. Kalau lengan panjang itu harus dikancingkan, karena apa? Ketika dia itu tidak dikancingkan, kita bekerja dengan dekat dengan benda-benda yang bergerak itu akan bisa tertarik, ataupun mungkin pakai dasi atau sabuk ya, sabuk celana itu harus dirapikan juga, jangan menjuntai, itu sangat berbahaya sekali. Jadi itu contoh dari baju yang sering kita ketahui di bengkel. Kalau di bengkel las itu malah ada pelindung seperti ceklemak ya. Itu ketika bekerja itu dia terbuat dari kulit, ketika kena percikan api las tidak terbakar. Karena kalau baju biasa yang tidak tahan api, dia kena percikan bisa berlubang ataupun terbakar. Itu materi yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah evaluasi. Ini sederhana saja. Yang nomor 1, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan adalah pengertian dari apa? Yang pertama, keselamatan dan keunggulan kerja. Itu salah nggih? Keunggulan kerja bukan, kesehatan kerja saja juga bukan, karena kurang lengkap. Yang C, kesehatan dan peningkatan kerja, itu juga bukan. Dan
di keselamatan dan kesehatan kerja. Kita jawab D ya, coba aplikasi saya jalan tidak ya. Alhamdulillah jalan. Masuk ke pertanyaan kedua. Penerapan K3 memiliki 3 tujuan, kecuali 1 menjamin keuntungan perusahaan, B melindungi keselamatan tenaga kerja, C meningkatkan produktivitas, D meningkatkan kesejahteraan. Jawabannya D juga, meningkatkan kesejahteraan. Maaf, ini kecuali ya, kecuali yang A. Yang A itu menjamin keuntungan perusahaan, belum tentu, karena dia keuntungan kan sangat tergantung juga dengan marketing dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, di atas pelindung. Ya aja lah kalau jaman tolan. Oke. Masuk pertanyaan keempat adalah gambar di atas merupakan pelindung terlihat kacamata, okay? Itu biasanya kacamata tersebut digunakan di tenaga atau karyawan bidang sipil, maksud saya bangunan, okay? Kontraktor itu kacamatanya seperti itu, dan mungkin di bidang-bidang keteknikan seperti pengelasan. Oke. Ini paparan saya tentang dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan sih, itu untuk nanti biar dipandu oleh moderator, dan sifatnya di sini saya juga bukan ahlinya, jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara bisa menjawabnya. Kita sifatnya berbagi ilmu. Terima kasih kepada Ibu Ismawati sebagai moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Istanto, luar biasa ya materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Halo? Halo? Suara saya terdengar ya Pak? Halo? Halo? Halo Bu Isma? Halo? Bu Ipip? Suara saya terdengar ya? Oke, sampun saya monggo untuk sesi selanjutnya mungkin ada tanya jawab ya. Yang bisa, atau mungkin sudah ada pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Istanto. Sementara belum Bapak. Oh, mungkin Bapak Ibu host ataupun Ibu moderator ingin bertanya, jadi ini Pak. Assalamualaikum. Oh, itu ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Yang bertanya, monggo silakan. Mohon maaf, saya tadi terlambat untuk mengikuti materi. Ya. Ya, ada istilahnya pertanyaan yang terkait dengan tadi materi terkait dengan perlindungan diri ya Pak ya. Pelindung diri, pelindung badan Bu. Apakah yang namanya alat pelindung badan itu memang diperlukan untuk setiap artinya profesi, artinya kalau tenaga bangunan memang barangkali ada standar-standar alat pelindung diri. Kalau misalnya seperti profesi-profesi lain itu seperti apa Pak? Mohon kasih contoh. Makasih Pak. Jin. Niki dengan Ibu sinten nggih? Hamidah Pak, Madua Klaten. Oh nggih, Bu Hamidah dari Madua Klaten. Iya Pak. Oh nggih, saya juga dekat Klaten Bu, di Sleman. Oh Sleman, oh nggih. Sleman. Inarak Klaten. Ya, siap Bu. Kita berdekatan Bu. Saya juga sering main ke Klaten. Oh iya. Oke, Bu Hamidah, terkait dengan pertanyaan apakah pelindung badan memang diperlukan di setiap profesi nggih? Nggih.
seperti yang saya paparkan tadi, memang saya memaparkan dari kepala seperti helm, helm, sarung tangan, sepatu dan sebagainya. Itu saya ulangi, dalam artian itu bisa menyesuaikan, tapi pada dasarnya badan kita harus kita lindungi. Seperti kita bekerja di kantor, itu kan kacamata, itu yang kita perlukan. Ketika berjalan kita pakai sepatu, tapi sepatunya juga beda, tidak sama dengan sepatu tukang bangunan, Kalau tukang bangunan dia harus bisa menahan benda keras sepatunya itu. Tapi kalau kita di kantor itu cukup sepatu kain saja, karena kemungkinannya kecil untuk terbentur benda yang tajam, itu. Jadi misalnya untuk pelindung diri ketika COVID itu juga beda lagi, Bu. Itu seperti maskernya aja sudah beda. Dia khusus masker kesehatan, karena dia maskernya untuk melindungi dari pada kasus ini adalah virus. Tapi kalau kita misalnya sedang di luar melakukan perjalanan dengan motor, itu kan yang paling sederhana kan dia harus menjaga diri dari debu gitu. Jadi pada prinsipnya itu semua membutuhkan, tapi dengan proporsinya, Bu. Jadi beda-beda, tapi memang harus kita lindungi. Begitu, Bu. Mungkin Bu Hamidah. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Bu, atas pertanyaannya. Monggo. Terima kasih Pak Is atas penjelasannya untuk Bu Hamidah. Halo, Bu Isma atau Bu Ibi? Suara saya masuk, Pak. Ada pertanyaan selanjutnya atau tidak? Halo? Ada Pak, dari Pak Permadi. Pak Permadi, Sun. Yang pertama, untuk materi, kalau untuk keselamatan kerja work from home, bagaimana Pak? Kemudian yang kedua, aplikasi penempatan logo di developer apa tidak salah? Dari developer ke evaluasi atau materi, bagaimana caranya?